Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya David. Menanggapi tugas yang diberikan Pak Philip di video ini, saya akan bahas strategi marketing planning yang perlu kita siapkan untuk 6 bulan ke depan. Jadi kita harus punya strategi penjualan yang efektif, yang mempersiapkan dan membantu kita mengantisipasi konteks persaingan di tahun 2023. Adapun faktor yang mempengaruhi strategi ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam menganalisa sebuah strategi dapat kita lakukan menggunakan analisa SWOT. SWOT adalah alat yang digunakan untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sebuah perusahaan. Ketika membuat SWOT, hal terpentingnya adalah konteks atau membuat goals yang jelas. Dan goals dari marketing plan ini adalah menguasai pasar Jawa Tengah. Konsep SWOT dibangun berdasarkan 4 komponen mendasar, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Strength dan opportunity ini adalah semua hal yang mendukung keberhasilan strategi. Dan weakness dan threat ini adalah segala hal yang menghambat. Sebelumnya saya telah membuat kuesioner dan melakukan wawancara ke beberapa toko, diantaranya Toko Putra Muria, Toko Pelita Jaya, dan Toko Yarojak. Ini semua di daerah Pati. Lalu Toko Subur Baru dan Toko Reja Furniture ini di Kudus. Nah, dari hasil wawancara dan kuesioner tersebut, maka diperoleh hal yang menjadi kekuatan perusahaan, diantaranya satu, promosi yang kuat. Promosi kuat ini bisa dilakukan baik melalui basar maupun pameran yang dilakukan secara berkala dan intensif. Yang kedua, garansi produk selama 15 tahun selama label masih tertera. Tiga, cabang tersebar hampir di seluruh Indonesia sehingga memudahkan toko atau customer untuk memesan produk. Yang keempat, menjadi top brand 2019 sampai 2022. Data kelemahan diantaranya satu, pengiriman sering terkendala. Jadi masalah transportasi menjadi hambatan. Yang kedua, kurangnya sales sehingga penetrasi ke daerah-daerah kurang, sehingga menghambat penjualan terutama di daerah-daerah yang pelosok-pelosok. Yang ketiga, pelayanan agak lambat terutama dalam hal menggaransi produk. Dan peluang meliputi satu, peminat cukup banyak karena produk sangat beragam, sangat banyak macamnya. Yang kedua, pangsa pasar ini sangat besar dengan pertumbuhan pasar yang cepat seiring dengan pembangunan infrastruktur. Tiga, daya beli cukup baik karena produk sudah dikenal masyarakat. Empat, citra perusahaan baik karena perusahaan konsisten dalam memberikan pelayanan yang memuaskan dan prima. Ancaman meliputi satu, masuknya pendatang baru. Jadi karena industri sedang dalam masa pertumbuhan, jadi banyak sekali pendatang dari luar maupun dari lokal yang masuk. Yang kedua, penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga daya beli menurun, terutama di semester 2 tahun 2022 kemarin. Tiga, persaingan industri dan tekanan produk lain dengan kualitas bagus dan harga yang murah sehingga pembeli memiliki alternatif atau pilihan lain. Untuk mengisi matriks SWOT, saya isi dari kuesioner dari 4 toko di atas sehingga mendapatkan kuesioner metrik sebagai berikut. Dari data tersebut, saya bisa menentukan di mana posisi CMCJ. Jadi dengan nilai tersebut, maka CMCJ berada di posisi kuadran 1, yaitu Grow and Develop atau tumbuh dan berkembang. Sehingga strategi yang dipergunakan adalah strategi agresif, yaitu mengembangkan kekuatan yang ada dan meningkatkan serta mempertahankan peluang yang ada. Dan pada akhirnya, beberapa strategi alternatif pemasaran yang dapat dirasakan yakni seperti tabel matriks berikut. Jadi berdasarkan analisa di atas, maka marketing strategic planning untuk menguasai pasar Jawa Tengah, saya simpulkan ada 5 strategi. Yang pertama, mempertahankan pangsa pasar dengan memunculkan inovasi produk maupun harga satu langkah atau lebih ke depan untuk antisipasi strategi bersaing, misal tingkat harga lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus, maka pastinya akan berpengaruh kepada
kemerosotan pasar. Yang kedua, lebih meningkatkan lagi kegiatan promosi baik melalui media cetak, media elektronik maupun iklan luar luang seperti baliho, billboard dan lain-lain agar tidak ditinggalkan oleh customer lama karena gencarnya promosi dari kompetitor. Strategi yang ketiga ini adalah mempertahankan kegiatan promosi melalui bazar dan pameran untuk menaikkan pangsa pasar serta mempertahankan garansi yang ada. Nah, promosi melalui bazar ini juga dapat meningkatkan branding nih, dan brand image atau bisa menjaga dan meningkatkan loyalitas konsumen dan customer engagement karena melibatkan target secara langsung. Jadi melibatkan interaksi secara langsung antara perusahaan dengan customer atau end user. Yang keempat, meningkatkan pelayanan untuk mempertahankan daya beli dan cita perusahaan, misalnya dengan memberikan pinjaman Springbed untuk konsumen yang sedang melakukan garansi Springbed dan juga memberikan service marketing sehingga tercipta customer loyal. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir adalah menambah sales baru ini untuk melakukan pengembangan pasar dengan menambah toko-toko baru atau aktivasi toko yang lama yang masih prospektif, sehingga semakin banyak toko atau outlet maka semakin besar juga omset penjualan. Karena ada prinsip kalau kita nggak akuisisi customer perusahaan lain, maka customer kita pasti akan diakuisisi oleh mereka. Dan tak lupa memberikan training kepada sales baru, kepada tenaga penjual yang baru, sehingga bisa mendapatkan tenaga sales yang terampil serta meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi kerja. Selain 5 strategi di atas, tak lupa juga kita harus melakukan monitoring, controlling, serta evaluasi agar implementasi strategi tersebut berjalan sesuai rencana. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi.